رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat luang waktu dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali, ya masih bisa melaksanakan ibadah rutinitas kita di bulan Ramadan ini, yaitu sholat isya secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan hingga detik ini untuk menjalankan ibadah puasa, hingga mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesempatan sampai menyelesaikan akhir Ramadan kita ini, amin ya rabbal alamin, dan semoga masih bisa dipertemukan oleh Ramadan-Ramadan berikutnya. Salawat serta salam mari kita junjung tinggi pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul baitnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa seqah memegang sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita memasuki malam yang ke-25 yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita di 10 akhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana clue-nya adalah di malam-malam ganjil, ya. Malam-malam ganjil. Tapi bukan karena itu kita hanya mengkhususkan malam-malam ganjil untuk beribadah, untuk kita pacu ibadah, tapi sebaiknya kita istiqomahkan di setiap malam dan di setiap harinya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, ketika seorang mampu menjalankan ketaatan dan dimudahkan untuk melakukan segala kebaikan, amal-amal kebaikan, maka ia berarti telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa taufik, ya, berupa taufik, yang mana perwujudan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada seorang hamba bukanlah ketika pintu-pintu rezeki itu dibuka atau ketika ia mendapatkan banyak harta kekayaan, akan tetapi yang sebenar-benarnya ketika ia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang kaya itu tidak semuanya yang mendapatkan taufik, ya. Yang mendapatkan taufik ini adalah mereka yang membelanjakan harta-hartanya untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Ramadan ini, alangkah baiknya harta kita gunakan untuk membelanjakan kebaikan-kebaikan yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala, seperti memberi buka puasa kepada sesama muslim, ya, memberi buka puasa kepada tetangga kita, kepada para jamaah masjid, kepada para fakir miskin dan lain-lainnya. Adapun banyak juga amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk membelanjakan harta kita ini, bukan belanja dunia, tapi belanja sesuatu produk-produk akhirat, ya. Ya, bisa kita namakan dengan produk akhirat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa orang-orang arif telah bersepakat bahwasannya taufik adalah ketika Allah tidak menyerahkan urusanmu kepadamu sendiri, kepada dirimu. Maksudnya adalah hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia selalu berada di atas rel kebaikan, ya, sehingga ia selalu berada dalam kebaikan. Di mana ada kebaikan, di situ ada dia. Kemudian ia selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala segala problematika
problematika masalah kehidupannya. Sebaliknya orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dibiarkan saja oleh Allah. Ketika ia berbuat maksiat, ia dibiarkan. Ketika ia dalam kesulitan, ia dibiarkan. Allah tidak memperdulikan sama sekali dan dibiarkan begitu saja dalam kesalahan dan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada kita di setiap pagi dan sore ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma rahmataka arju fala takilni illa nafsi torfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka jangan engkau serahkan urusanku pada diriku meskipun sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat darimu. Perbaikilah seluruh urusanku, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi doa ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk dibaca setiap pagi dan setiap sore agar kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Akan tetapi doa itu saja tidak cukup, ya. Ada yang harus kita usahakan agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hal-hal yang perlu kita hindari agar kita pintu taufik kepada kita itu tidak ditutup, ya. Yang pertama adalah melupakan dosa di masa lalu. Ya, ini satu amalan, satu perbuatan yang harus kita hindari. Ya, yaitu melupakan dosa di masa lalu. Ketika seorang yang sudah merasa taubatnya diterima, ia sudah merasa hijrah, ya, ia sudah merasa bahwasanya ia telah meninggalkan dosa-dosa masa lalunya, akan tetapi ia langsung melupakan dosa-dosanya, ya. Akan tetapi ia langsung melupakan dosa-dosanya. Sesungguhnya, ya, sejatinya ia telah kehilangan banyak hikmah, ya, banyak hikmah dari mengingat dosa yang telah ia perbuat, ya. Jadi dosa yang selama ini kita kerjakan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, walaupun kita sudah bertobat, ya, jangan anggap bahwasanya diri kita sudah bersih, ya. Oleh karena itu dosa itu harus selalu kita harus selalu kita muhasabah dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu di malam-malam akhir ini mari kita pakai waktu kita untuk bermuhasabah diri, mengingat dosa-dosa yang telah lampau, yang telah pernah kita lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga tobat itu diterima, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatan nasuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang melupakan dosanya, karena ketika kita melupakan dosanya maka kita sudah merasa suci, ya. Sudah merasa suci. Sebagaimana dalam Quran surat An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Justru orang yang beramal soleh adalah orang yang tidak pernah merasa soleh, ya. Ini perlu kita garis bawahin, bahasanya orang yang benar-benar soleh adalah orang yang tidak pernah merasa soleh, ya. Orang yang selalu merendahkan diri, orang yang tidak merasa bangga, aku sudah hijrah, aku sudah bertobat, ya. Justru orang yang soleh adalah dia ketika ia tidak merasa soleh, ketika ia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya suatu ketika Hasan Al-Basri tiba-tiba terbangun dari tidurnya, kemudian ia menangis terseduh-seduh. Kemudian setelah diselidiki, ia menjawab bahwasanya ketika malam itu ia teringat akan salah satu dosanya, kemudian ia menangis terseduh-seduh. Inilah Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang mana ia dikenal sangat alim dan abid, dan namun ternyata ia tidak merasa dirinya suci. Waliyauzubillah, ketika kita melakukan dosa besar, kemudian kita bertobat, dan kemudian kita merasa bangga kita sudah berhijrah. Oleh karena itu amalan-amalan tersebut adalah wajib kita tinggalkan, ya. Kemudian yang kedua adalah glorifikasi amal, ya. Ini adalah hal yang harus kita jawab. Apa itu glorifikasi amal? Itu terkadang ada orang yang sumbangsinya tidak seberapa, tetapi merasa paling
paling berjasa. Jadi dia nggak seberapa kerjanya tapi merasa paling berasa. Itulah namanya glorifikasi amal. Ia menganggap bahwasannya amalnya sudah banyak padahal ia masih sedikit. Ia merasa bahwasannya aku sudah melakukan banyak amalan kebaikan, padahal di mata Allah Subhanahu wa taala ia masih melakukan sedikit amalannya. Bahkan jika memang ia telah memberi banyak kontribusi, amal jarih itu tidak boleh diungkit-ungkit kembali ya, karena akan menyakiti perasaan orang lain. Ketika kita sudah melakukan amal jariah, misalnya kita amal jariah dalam membangun masjid ya, suatu ketika ia hadir dalam masjid itu, masjidnya sudah jadi, kemudian ia ungkit, aku sudah menyumbang segini di masjid ini, maka itu akan menyakiti perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ketika seseorang merasa paling berjasa, ketika ia merasa paling berjasa, ia akan terhalang dari banyak kebaikan, justru ia malah terjerumus dalam berbuat keburukan karena ia sudah merasa paling tinggi amalnya, sudah merasa paling berjasa dalam beramal kebaikan maupun beramal duniawi ya. Maka ketika itu sudah hadir di dalam benaknya, maka akan timbul rasa yaitu minta dihormati, kemudian rasa bangga diri pada diri sendiri, bangga pada diri sendiri, yaitu ujub, yang mana itu adalah termasuk dalam penyakit hati. Oleh karena itu mari kita hindari ya rasa bangga diri, selalu kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena penyakit hati yang bernama ujub. Kemudian yang ketiga adalah membuat perbandingan dengan orang yang kualitas agamanya lebih rendah ya. Kita membandingkan, oh kita sudah sholat 5 waktu ini, sementara dia sholatnya bolong ya. Jadi dalam urusan dunia kita harus melihat ke bawah agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diri kita, wah saya merasa kekurangan nih, maka kita harus lihat yang di bawah kita ya, agar kita lebih bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika urusan akhirat, maka kita harus lebih melihat orang yang amalannya lebih tinggi daripada kita, amalan kebaikannya lebih banyak daripada kita, agar kita bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan ya. Jadi ketika kita melakukan urusan akhirat seperti beribadah dan lain-lainnya, bermuamalah dan lain-lainnya, maka kita harus melihat yang lebih tinggi daripada kita. Ibnu Abi Dunya dalam kitab Az-Zuhud mengutip nasihat Imam Hasan Al-Basri, idza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Apabila kamu melihat seorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat ya. Jika kita tidak bisa mengungguli dia dalam masalah hartanya, maka unggulilah dalam masalah akhiratnya ya. Ketika kita lihat dia banyak harta tapi dia jarang beribadah, maka kita ungguli dia dengan urusan akhirat kita ya. Kita tingkatkan ibadah kita. Kemudian yang keempat adalah terlalu memaksakan pendapat pribadi. Nah ini banyak dari kita yang terlalu memaksakan pendapat kita pribadi ya, sehingga kita merasa selalu paling benar, yang mana kita dianjurkan ya ketika ada suatu masalah, kita dianjurkan untuk bermusyawarah, bukan malah kita yang merasa paling benar ya, bukan malah mempertahankan pendapat pribadi kita ya. Nanti akan ketika kita melakukan seperti itu, maka nanti akan terjerumus dalam perbuatan ujub, yaitu bangga diri ya. Nanti kembali lagi ke poin sebelumnya. Oleh karena itu ketika kita merasa pendapat kita yang paling benar, maka akan hancur ya, tataran-tataran berorganisasi, yang mana ketika berorganisasi kita dianjurkan untuk selalu bermusyawarah. Kemudian yang terakhir adalah
yang terakhir adalah yaitu suka ghibah ya, suka ghibah. Ya, sudah jelas bahwasanya ketika lisan kita hanya kita pakai untuk membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain, maka taufik itu tidak pernah akan bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana lisan kita ini bisa membawa kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka ya. Oleh karena itu mari kita jaga lisan kita bersama ya. Memang lisan ini lunak, tapi ia akan menjadi tajam ketika kita pergunakan dengan tidak semestinya ya. Kemudian Bakar bin Abdullah berkata, "Idza ra'aitumur rajula muwakkilan bi ghuyubin nas nasiyan li ghaibihi fa'lamu annahu qad makira bihi." Apabila kalian melihat ada yang sibuk dengan kekurangan orang lain dan lupa dengan aib dirinya sendiri, maka ketahuilah bahwasannya ia telah terpedaya ya. Waliyazubillah, semoga kita dihindari dari lisan-lisan yang suka menghibah, lisan-lisan yang suka membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, agar kita dapat menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu taufik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup kepada kita. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Mungkin hanya ini dari saya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.